kita menikmati semua orang dengan beragam macam orang di satu tempat dan mereka menikmati semuanya. Sesimpel saya punya cita-cita, yuk bikin yuk buat mereka. Tapi jangan event yang kayak biasa aja. Kita harus lebih hebat daripada Jakarta Fashion Week. Caranya gimana? Harus ada modal, ada biaya. Dan kita mau istilahnya yuk bikin yuk. Konsep sudah jadi semuanya. Ternyata yang masalah itu sebenarnya IP-nya itu. Salah saya ketika saya tidak kasih tahu. Cuman mimpi saya di belakang itu, visi saya di belakang itu memang bukan untuk saya agak sedih sih ya ketika baca mengambil keuntungan si kaya dan si miskin. Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kita udah denger ya, ini adalah postingan dari Baim Wong setelah rumor akan dilepasnya hak kekayaan intelektual property yang Baim bilang tadi, IP ya, IP intellectual property akan dilepas oleh PT Tiger Wong ya. Dan dia sepertinya seperti konferensi pers ya ini ya. Jadi menerangkan tentang kenapa dia bisa bergelut di masalah ini gitu ya. Gue bisa memahami bagaimana pola pikir dari Baim Wong ya, walau memang itu tidak bisa dibenarkan sebenarnya ya, tapi secara niat baik dapatlah feel itu menurut gue ya. Tapi yang salah tetaplah salah ya teman-teman. Yang salahnya di mana nih? Yang salahnya adalah klaim hak kekayaan intelektual atau intellectual property terhadap suatu event yang jelas-jelas itu bukan milik dia gitu ya. Jelas-jelas Citayam Fashion Week ini nggak ada organisasinya, bertumbuh begitu aja tanpa ada orang yang mempelopori awalnya gitu ya. Istilahnya orang mengorganisir, orang itu secara spontan, secara organik datang dan menamakan itu sebagai Citayam Fashion Week. Jadi ketika ada orang lain mengklaim itu sebagai intellectual property, itu sebenarnya udah menyalahi norma-norma hak kekayaan intelektual itu sendiri. Dan patut dipertanyakan, Haki ini kenapa bisa meloloskan seperti ini gitu ya. Apa dasar suatu penamaan, suatu event itu bisa diklaim seseorang gitu ya. Apa karena ada JJ, Bonge, Kurma itu berhak mengklaim event Citayam Fashion Week? Itu yang mesti dipertanyakan juga. Jadi bukan hanya dari sisi Baim juga yang dipersalahkan, mungkin dia ada pikiran lain yang ingin memajukan gitu ya. Orang kan bisa aja salah ya. Orang itu nggak full 100% mereka itu benar-benar baik atau niatnya itu dianggap baik sama orang lain. Itu nggak 100% ya. Ada aja tentu kesalahan mereka, dan Baim harusnya mengakui ya itu kesalahan ya. Udah nggak usah excuse macem-macem menurut gue ya untuk masalah intellectual property. Kalau misalnya udah salah ya salah, itu memang benar salah. Udah nggak bisa dibenerin, udah nggak bisa ada excuse untuk membenarkan itu. Walaupun niatnya benar, niatnya baik untuk memajukan Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week ini kan sebenarnya arahnya kan seperti Harajuku ya, di Jepang gitu. Bahkan Harajuku sendiri nggak ada intellectual propertinya, nggak ada. Itu gerakan organik, gerakan memang orang punya dasar pingin menyelenggarakan itu gitu ya. Kalau dari orang yang intelektual di negara lain aja tidak mengklaim itu, bagaimana di Indonesia bisa diklaim gitu kan? Kita kan kiblatnya ke seperti itu ya, ke Harajuku menurut gua ya, Citayam Fashion Week ini. Jadi ketika ini udah salah ya udah, kita jangan excuse macam-macam. Bang Baim juga udah kalau udah lepasin aja, nggak perlu ada excuse macam-macam. Orang bisa salah kok Bang Baim.
jangan khawatir orang beranggapan apa terhadap Bang Baim gitu ya. Tentu orang banyak yang mendukung Bang Baim gitu. Tapi dengan gentleman, kita kalau bilang salah ya salah. Itu salah. Udah kesalahan yang besar dan nggak ada excuse untuk membenarkan Bang Baim untuk mengklaim intellectual property Citayam Fashion Week. Udah salah, titik. Nah, sekarang Bang Baim untuk memajukan Citayam Fashion Week kan nggak hanya Bang Baim nih. Banyak loh, banyak banget orang yang ingin memajukan Citayam Fashion Week, termasuk gubernurnya gitu ya. Gubernur, orang-orang yang berkumpul orang-orang Citayam gitu kan, udah mau juga mereka. Jadi Bang Awi nggak perlu khawatir, oh ini nggak bakal maju kalau nggak ada saya, nggak bakal maju kalau nggak kita bantu. Ya bantu, kita banyak orang yang mau bantu ya, nggak hanya Om Baim dengan Mbak Paula gitu ya. Jadi menurut gua excuse seperti ini sebenarnya nggak perlu amat. Yang diperlukan adalah permintaan maaf karena sudah mengklaim hak kekayaan intelektual atau intellectual property atas sebuah event yang namanya Citayam Fashion Week. Udah, titik, plek. Nggak perlu ada excuse macam-macam. Bang Baim nggak salah, tenang aja. Nggak ada tuntutan dari teman-teman di netizen di Indonesia atau di macam-macam bahwa ini adalah kegiatan suatu yang melanggar hukum. Enggak, kesalahan bisa aja terjadi gitu ya, wajar Om Baim, nggak perlu down juga. Hal-hal seperti ini go on aja. Kalau misalnya Om Baim mau memajukan ini, apalagi Om Baim bilang ini memerlukan biaya dan macam-macam, perlu Om Baim nggak punya sponsor dan perlu sponsor dan macam-macam. Selama ini Citayam Fashion Week emang nggak ada biaya kan Om Baim, selama dari awal sampai sekarang emang nggak ada biaya. Yang jadi biaya kan karena banyak model yang memang benar-benar komersil di sana, mungkin mereka perlu biaya gitu. Kalau orang-orang yang awalnya bergelut di dunia Citayam Fashion Week nggak ada modal, mereka modal sendiri gitu ya. Jadi excuse seperti itu sebenarnya jangan seperti itu. Jadi seolah-olah ingin berkilah gitu ya Om Baim. Kalau misalnya memang gentle ya, kita mengakui kesalahan, udah, titik. Dan untuk selanjutnya kita mau membangun Citayam Fashion Week ini, terserah Om Baim mau dibuat seperti apa, tapi jangan mengklaim hak kekayaan intelektual gitu ya. Mudah-mudahan Om Baim jangan mundur ya, atas kejadian ini untuk memajukan Citayam Fashion Week. Banyak kok kegiatan yang nggak perlu uang. Om Baim bisa jadi konten, Om Baim bisa macam-macam di Citayam Fashion Week ini. Itu bisa menghasilkan banyak uang dan bisa berpartisipasi terhadap Citayam Fashion Week ini. Nggak perlu banyak uang, nggak perlu diklaim itunya, tapi bisa menghasilkan Om Baim. Om Baim tuh banyak ide-idenya gitu ya. Jadi itu sih menurut gue, tanggapan gue, opini gue terhadap post yang dikirim Om Baim ya di Instagramnya ini. Dan gue bisa merasakan kekecewaan dia ya. Mungkin dia udah planning secara matang dan macam-macam, tiba-tiba ditolak sama netizen dan sampai gubernur juga menolak gitu. Pasti ada rasa kecewa, dan gue harap Om Baim tidak sakit hati ya, karena memang itu kesalahan kita Om Baim sebagai orang yang taat iman gitu ya, bahwa kesalahan gitu harus kita akui. Kalau kita udah benar ngelihat itu salah, Om Baim bilang sendiri kan, IP kekayaan intelektual itu udah salah, klaimnya udah salah. Jadi nggak perlu ada excuse lain untuk membenarkan itu. Dan sebagai orang Islam ya kita harus minta maaf secara clear bahwa ya saya membuat kekeliruan dengan mengklaim hak kekayaan intelektual yang seharusnya tidak diklaim. Seperti halnya Harajuku di Jepang, itu masuk ke domain publik gitu ya, nggak bakal ada yang mau klaim itu kok. Dan kalau ada orang yang klaim itu, dan kita ini koreksi juga organisasi haki ya, kenapa hal-hal seperti ini bisa lolos gitu ya. Jangan hanya karena uang juga hal-hal ini bisa lolos. Harus ada istilahnya saring gitu, penyaringan tentang apa aja yang bisa diklaim sebagai hak kekayaan intelektual gitu ya.
banyak kok contoh-contohnya. Seperti Harajuku itu kan bisa jadi contoh, itu tidak diklaim publik, tidak diklaim hak kekayaan intelektual, maksud gua ya, ada di domain publik gitu ya. Oke, gitu aja opini gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.